Halo semuanya, selamat datang di episode baru Bisik Osomed, bincang asik para Osomed. Saya Robari, seorang stoma nurse dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perawatan stoma, luka, dan inkontinensia. Nah, pada hari ini kita akan berbincang asik nih para Osomed tentang pengalaman selama berpuasa dan pengalaman menuju Idul Fitri. Bagaimana sih proses pengalamannya gitu ya. Nah, hari ini kita ditemenin oleh Mbak Tuti. Halo Nurse, Cantik banget ya hari ini ya. selalu cantik kalau Mbak Tuti ya. Halo Mas Dava. Halo Nurse Khairul, halo semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita kedatangan dua Osomed kita, yaitu ada Mbak Tuti dan Mas Dava. Kalau misalnya ngomong masalah stoma ya, kedua beliau ini adalah sudah lebih mungkin dari 16 tahun ya. Kalau Mas Dava dari mulai kecil ya, pengalaman dengan ostomednya itu dengan urostomi kasusnya, dengan Mbak Tuti dengan kasus kolostomi. Nah, ini puasa kan kadang-kala kan kalau kita ya orang normal kan baik makan dan sebagainya itu kan hal yang sudah biasa gitu kan. Nah, kadang-kala kan pada ostomed itu ada perubahan-perubahan yang terjadi. Benar nggak Mbak Tuti, Mas Dava? Benar. Benar ya. Tapi sebelum itu Mbak Tuti puasa nggak hari ini? puasa dong. Nggak ada bolong ya? Enggak dong. Nah, kalau misalnya ke ostomed gitu dari Mbak Tuti, Mas Dava, ada perspektif tersendiri nggak tentang pola perubahan? Kalau dulu mungkin makan, minum sebelum puasa itu kan terpenuhi dengan baik ya, sehari 3 kali ya, pagi, siang, malam. Nah, kalau misalnya puasa gitu, kalau dari Mbak Tuti ada perbedaan Kalau nggak? dari aku sih sebetulnya ostomed, ini khususnya kolostomi itu dibawa puasa bisa aja. Jadi kan Senin Kamis juga insya Allah ya puasa gitu ya. Amin. Jadi udah nggak kaget lagi. Nah, kalau misalnya puasa sih, kalau tips dari aku, jadi usahakan untuk sahur. Jadi jangan nggak sahur. Harus sahur. Ya, kalau Oke. somed itu harus sahur gitu. Jangan nggak sahur. Terus kalau aku sih kayak lebih banyak makan sayur dan buah aja nih, harus. Oh, berarti kalau bisa pas buka, berarti konsumsi sayur sama buah dibanyakin, begitu juga dengan sahur. Ya. Minumnya juga nggak minum air dingin langsung nanti pas buka. Jadi minumnya aku harus minum air hangat gitu. Biar Jadi, apa tuh Mbak Tuti? biar gak kaget. Soalnya kalau misalnya minum air dingin kayak udahnya tuh Kram gitu ya? mual. Oh, mual. Iya, mungkin karena Sering banyak Kak? Sering terjadi mual gitu? mual tuh karena itu dipancing sama minum air dingin itu. Jadi karena mungkin aku punya lambung, jadi memang buka tuh memang aku harus minum air hangat dulu, udah air hangat baru 1 korma gitu. Oke, kalau Mas Dava sebelum buka ini ada perubahan pola nggak? Nah, ini kalau perubahan ada, ini kebalikan dari Ini kebalikan. Mbak Tuti ini. Kalau Mas Dava gimana? Kalau Mbak Tuti tadi bilang untuk kolostomi itu harus sahur ya. Nah, kalau yang untuk urostomi ini nggak sahur juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi harus cairannya harus dicukupi terlebih dahulu. Oke, gitu. jadi banyak minum ya. Banyak minum. Jadi memang kalau untuk yang urostomi itu kita cairannya harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan puasa. Gitu. Nah, nanti gimana caranya kita bahas ya. Kalau misalnya buka gitu, kalau Mbak Tuti kan harus minum, ada treatment tersendiri, minum air hangat dulu gitu kan, harus makan banyak buah sayur. Nah, kalau Mas Dava nih dengan urostomi, Oh, sama juga. Tapi bukan untuk ostomed aja ya kalau untuk itu ya. Kayak Kayaknya semua untuk orang semua orang juga treatmentnya kayak sama ya. Iya. Jadi kalau berbuka itu memang nggak boleh berlebihan ya. Jadi memang kita harus minum air putih terlebih dahulu gitu. Tapi kalau untuk yang urostomi memang nggak minum air dingin gitu. yang minum dingin. Lebih ke air hangat dulu. Nah, setelah itu baru nggak apa-apa. Baru dihajar habis gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk jaga asupan gitu, ada susah nggak Mbak Tuti dan Mas Dava? Asupan Makanan atau minuman gitu, ada kesusahan nggak selama puasa nih? selama jadi ostomed kayaknya aku cuman minumnya air putih. Kalaupun misalnya ada sirup-sirup ya mungkin itu ada campuran dari buah-buahan yang sop buah, sop tapi buah. nggak dingin banget gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau aku mungkin proteinnya ada sama sayur dan buah sih Yang paling seringnya paling ya? banyak, Paling iya. banyak. Karena kalau misalnya kurang sayur dan buah takutnya konstipasi, Nurse. Oke. Kalau dari Mas Dava? Kalau untuk asupan untuk bulan puasa ini saya sendiri ngejaga Nels gitu. Jadi memang dilatih dari awal ya.
Jadi untuk asupannya itu memang selain memenuhi cairan biar cukup, itu dibiasain banyak makan protein juga gitu. Terus karbonya juga kalau bisa jangan terlalu berlebihan gitu kan. Sama seratnya juga, jadi seimbang nih. Seimbang. Gitu. Makanya alhamdulillah tahun ini lancar gitu. Beda nih, belum tahu triknya gitu. Tuh kalau misalnya tahun sebelumnya itu masih mencari pola gitu ya. Tahun ini udah dapat pola yang baik dan itu lanjut gitu ya dengan pola yang sudah dibuat sama Mas Dafa. Nah kadang-kala kan kalau misalnya ngomong masalah cairan gitu atau minum lah kita bilang, urostomi kan kadang-kala kan karena harus banyak yang dikonsumsi gitu kan cairannya, nah kan ada perubahan nih pola. Ya terutama pada puasa kan cuma buka sama sahur ya, betul ya Mas Dafa ya. Betul. Nah itu ada masalah nggak pada asupan minumnya, terutama pada urostomi? Kita tahu bahwa urostomi kan keluar terus nih ya urinnya, ada masalah nggak? Kalau kita pada posisi saat sahur ya, itu kalau aku sendiri ya Nes, itu minum itu di-push ya, di-push terus. Jadi pada saat buka sama pada saat sahur itu cairan itu langsung di-push. Jadi pas dari pagi sampai sore itu kan kosong tuh. Nah maghrib itu tuh kita penuhin semua cairannya. Gitu. Nanti tuh di jam 9 itu lagi kuat-kuatnya tuh keluarnya, makanya harus rajin-rajin ke toilet, buang gitu ya sahabat-sahabat stomet ya, seperti itu. 2 liter sehari apa lebih? Kalau di bulan puasa 2 liter lebih lah. Nah dari tipsnya mungkin kan pada pasien-pasien dengan urostomi lainnya gitu ya, dari Mas Dafa sendiri tipsnya bagi urostomi untuk memenuhi asupan minum itu seperti apa? Oke, ini tipsnya ya untuk teman-teman sahabat ostomet yang urostomi ya. Jadi kalau kita mulai dari sahur dulu ya. Sahur. Nah, dari sahur itu kita bangun tuh jam 3. Lebih cepat ya berarti ya bangunnya jam 3 atau jam 4 lah ya paling lama gitu sebelum imsak. Itu kita pada saat bangun itu kita minum dulu 1 gelas. Minum 1 gelas itu jangan 1 gelas kecil. Nah, jadi berapa ini? Gitu 500 ml atau itu 1 botol. 1 botol mineral. Ya, air mineral. Itu kurang lebih 500 ml lah ya, 500 ml. Nah, itu pada saat baru bangun tidur gitu. Nah, setelah itu kita jeda dulu. Kalau waktunya itu masih banyak untuk kita makan, itu lebih bagus kita jeda dulu sambil airnya ini turun dulu kan lari ke ini ya, ke ginjal gitu ya. Tuh kita kasih waktu dulu. Nah setelah itu lanjut kita makan sahur gitu. Pada saat makan sahur itu jangan minum dulu. Oke, jadi habis minum dulu tadi bangun tidur, terus makan, habis makan baru minum gitu ya. Benar. Nah kenapa? Karena kalau kita sebelum makan itu kita minum, pada saat kita makan itu kita minum, lebih cepat kenyang gitu ya jatuhnya ya. Kenyang dan lebih cepat lapar nantinya. Seperti itu. Makanya nanti kalau pada saat makan sahur makan aja terlebih dahulu gitu. Selesai makannya baru minum yang banyak gitu. Nah, pada saat selesai makan jangan langsung minum banyak. Nanti takutnya muntah, nggak terima perutnya. Karena kaget ya, gitu, baru bangun tidur. Jadi tunggu dulu berapa jeda ya, berapa menit. Nah, pada saat udah mau masuki waktu imsak, disitulah kita siapin. Ini kalau aku sendiri itu aku siapin ceret nih. Oh, jadi ada tumbler yang gede gitu ya? Ceret itu per 5 menit minum dikit. Sampai waktu imsak. Nah, waktu imsak ini tuh teman-teman semua jangan ikutin imsak yang ada di jadwal. Nah, berarti nunggu ajan ya berarti. Imsak itu pada saat ajan. Nah, itu batas kita terakhir minum. Apapun itu gitu ya. Jadi total gitu kalau misalnya dari tadi disiapin bangun tidur, terus makan, besok sampai nunggu imsak kan minum terus menerus tuh. Kira-kira berapa banyak yang dikonsumsi? Pada saat sahur berarti ya. Pada saat sahur 1 liter lebih lah. 1 liter lebih. 1 liter. Nah, kalau buka? Nah, kalau buka juga sama ya. Jadi kalau buka kita nggak bisa langsung minum yang banyak, kita pakai jeda dulu nih teman-teman. Nah, jedanya gimana nih? Kan waktunya lebih panjang ya. Ini kita duduk sahur buka puasa ya. Alhamdulillah buka puasa kan. Buka puasa kita minum langsung 1 gelas. Tahan dulu, jangan langsung glek gitu. Nggak boleh teman-teman gitu. Jadi kita minum dulu 1 gelas, kurang lebih 500 ml. Itu kita jeda. Biasanya dulu makan kurma sih memang sebenarnya. Itu kita masukin biar gantiin gula ya, karena kan sudah panjang ber-12 jam puasa ya. Minimal kita makan kurma 1, 3 ya. Ganjil lah kalau di hitungan Islam gitu. Itu kita lakuin dulu, habis minum.
makan kurma. Nah setelah itu baru teman-teman kalau yang mau minum es boleh, kalau yang mau makan gorengan juga boleh gitu. Yang penting pada saat buka minum dulu. Nah kurang lebih minumnya itu 500 ml seperti itu. Berarti sama tadi bangun tidur ya, pas sahur ya 500 dulu. Itu kan waktunya lama. Iya. Dari abis maghrib itu kan waktu ke sahur itu kan lama. Nah teman-teman tuh bisa manfaatin waktu panjang itu untuk mengkonsumsi minum tadi. Nah gitu. pertanyaannya kalau misal kita manfaatin tidurnya jam berapa Mas Dafa? Nah kalau untuk orang normal ya, normal ya, itu kan batas tidur itu paling lama jam 10 ya. Jam 10 atau jam 11 lah. Jam 11 lah ya paling lama. Tapi kalau untuk ostomed bisa juga mengikuti waktu orang normal asal dalam keadaan tubuhnya tuh lagi fit gitu. Tapi kalau nggak fit jangan dipaksa gitu. Malah dipaksain harus tidur. Nah caranya gimana untuk sebelum tidur itu cairannya itu bisa terpenuhi dengan baik. Gitu kan? Jadi caranya tuh tadi setelah buka kita udah melakukan treatment berbuka ya. Treatment berbuka itu kan kita ada aktivitas lainnya tuh. Bisa kalau untuk yang orang muslim, Isya, tarawih kan banyak tuh pergerakan gitu. Nah selama sholat juga boleh minum kan? Boleh minum. Nanti pas tarawih itu berapa rakaat kita boleh minum gitu. Nah berapa rakaat lagi itu kita bisa buang apa yang kita minum gitu. Boleh kalau untuk pasien-pasien untuk sahabat ostomed urinostomie seperti itu. Nah sebelum tidur untuk sahabat-sahabat ostomed wajib harus mengkonsumsi cairan sama sebelum tidur 500 ml juga. Jadi tujuannya apa? Tujuannya apa yang kita makan tadi itu bisa cerna dengan baik kalau kita udah tidur gitu. Jadi posisi pinggang kita enak pas bangun nanti. Gitu. Jadi total kalau misalnya tadi mungkin 2 literan lebih, bahkan bisa lebih. Benar, ya Mas lebih. Kalau misal pas buka, karena kan jeda waktu buka kan lebih panjang ya. Bener. Sampai menunggu pas saat kita sebelum tidur. Nah itu kan dari Mas Tama. Kalau dari Mbak Tuti nih, kalau tadi kan kalau bedanya urostomi kan harus banyak konsumsi air selain makanan ya tentunya ya biar nggak lemes. Nah kalau dari kolostomi nih, dari Mbak Tuti menderita kolostomi, ada hal yang sama nggak yang harus treatment tambahan atau treatment spesialis gitu loh? Enggak sih, sama aja sih sebetulnya. Jadi kalau sahur tuh, misalnya sahur aku bangun jam 3 tuh aku langsung minum air hangat dulu. Minum air hangat itu 500 ml harus masuk dulu. Itu kan pasti masih kenyang dong. Nah biasanya makannya itu jam 4 kalau aku. Jam 4 makan. Jam 4 aku makan tuh udah jam makan, tapi nggak banyak kalau aku tuh makan tuh. Sedikit. Ya. Terus kalau misalnya buahnya males untuk dimakan karena kenyang, aku akalin di jus. Jadi lebih enak Jadi ya. tinggal ditelan aja gitu. Gak banyak minyak. Sebetulnya godaan setannya ngantuk sih. Ya, lebih sering ngantuk ya daripada laparnya. Lapar atau hausnya ya. Iya. Jadi nanti abis udah makan besarnya itu minum lagi 500 ml lagi. Jadi aku tuh harus kayak Dafa mungkin ya, air mineral gitu harus 4 botol habis. Kan udah disiapin botol-botol kita atau diisi ulang? Iya, diisi ulang. Jadi 4 botol tuh subuh tuh 2 botol tuh, nanti maghrib juga 2 botol. Jeda waktunya kalau misalnya habis maghrib kan lebih lama. Iya. Atur aja sendiri gitu. Kalau haus ya minum. Yang penting tercukupin ya. Ya, yang penting yang 2 botol itu yang 600 ml itu habis. Kalau makan kayaknya kalau aku kayak puasa ini memang menghindari untuk makan asam dan pedas deh. Makan asam dan pedas. Berarti harus hindarin. Nah, nanti mungkin sesi selanjutnya mungkin kita bisa bahas kenapa sih harus dihindarin gitu ya waktu di sama Mas Dafa. Nah, kalau misal dari kan kalau sebelum puasa kan pengeluaran tuh biasanya kan keluar karena kita makan pasti kan keluar kan. Nah, kalau misal sama puasa nih ada perubahan pengeluaran fesesnya nggak? Ada Mbak Tuti? Alhamdulillah so far so good. Sama aja nurse. Sama aja. Ya, malahan sih sebetulnya lebih cepat keluarnya. Karena minumnya lebih banyak kan. Kalau pas puasa ini 500 ml mau insaf nih buru-buru harus dihabisin. Jadi selang 2 jam dia kayak udah keluar lagi. 2 jam kemudian tuh kayak dia kayak keluar lagi aja gitu. Jadi nanti pas udah jam
8 malam 8 pagi tuh aku udah aman tuh, dia nggak keluar lagi sampai ke maghrib. Oke, berarti kalau misalnya kan udah keluar nih ya subuh gitu ya, berarti nanti nggak keluar lagi sampai maghrib berisi baru keluar lagi gitu ya. Berarti dia masih standby, masih aman nanti ya kantong ini kok. Iya, kalau kolostomi mungkin lebih mudah ya untuk diatur pengeluarannya ya, karena kan ada juga yang diajarin untuk mempola itu yang irigasi. Itu nurse ya, gitu. Jadi kayak ngepolain dia pengen keluarannya pagi, nanti pagi terus gitu keluarnya. Berarti ini nggak ada masalah. Kalau dari Mas Tafa pengeluarannya sendiri, kan urostomi kan keluar terus ya, apalagi nih dari habis subuh itu kan nggak minum. Berarti kan ada perubahan nih, terjadi nggak pada urostomi? Terjadi perubahan sebenarnya. Jadi perubahan itu kita lihat pada jam 11 atau jam 10 itu bisa kelihatan tuh perubahannya. Nah biasanya itu kalau siang ya, kalau siang itu kan keluarannya normal itu kan kuning jernih ya, kalau urostomi gitu. Tapi kalau untuk jam siang itu kadang warnanya itu bisa kuning lebih pekat, keruh gitu ya, nggak kuning seger gitu. Berarti kan kalau misal pagi jam 8, jam 9, jam 10 mungkin masih jernih, nanti udah mulai berubah agak kuning-kuningan, mungkin kalau udah sore lebih pekat gitu ya. Iya, sama aromanya juga beda. Bedanya gimana? Aromanya beda. Kalau untuk urostomi itu, kalau siang itu aromanya lebih khas kalau kita bilang ya. Kalau untuk urostomi, jadi mungkin karena kurang cairan kali ya, karena kurang cairan, jadi keluarannya itu selain warnanya nggak jernih, nggak seger, terus aromanya juga khas gitu. Tapi kalau udah kita cairannya terpenuhi pada saat buka puasa sampai sahur, itu balik lagi warnanya itu jadi seger gitu kan. Terus after berbuka itu kelihatan tuh Nurse pengeluarannya. Jadi ada kayak lendir-lendir itu mana keluar namanya Nurse ya? Dan namanya kalau kan ususnya kan yang disatukan ada usus halusnya. Nah, kan mengeluarin lendir atau mukus kita bilang. Karena kalau pas waktu dibilas dengan air yang banyak pasti dia akan keluar sana. Iya, jadi keluar seperti itu Nurse. Nah, pada saat berbuka itu langsung keluar tuh. Mungkin dibersihin ya. Gitu. Nah, nanti sampai sahur juga masih kelihatan dari apa yang kita minum tadi, terus pengeluaran yang dari siang tadi nggak ada cairan itu pada dikeluarin semua sampai sahur gitu. Makanya tadi tipsnya tadi sebelum imsak kita memang harus minum yang banyak. Jadi siang itu kita bisa balance nih gitu pengeluarannya, terus aromanya nggak terlalu strong dan warnanya nggak terlalu pekat seperti itu teman-teman semuanya. Oke, berarti tadi kan yang ngomong Mas Tafa benar sih. Kalau misalnya kita lagi dehidrasi, tubuh itu akan membuat mekanisme namanya. Jadi mekanisme itu akan diambil yang sudah tertampung atau mau dikeluarkan itu diserap lagi sama tubuh. Namanya kita kan puasa kan butuh cairan tambahan. Kita akan diserap lagi, makanya keluarnya hasilnya agak kekuning-kuningan atau malah kuning pekat. Kan tadi itu tubuh tadi akan diserap ulang lagi. Gitu. Jadi sebenarnya apalagi kita lagi puasa kan 12 jam gitu kan. Nah, itu bisa menjadi satu. Kalau Mbak Tuti gimana? Keluarannya sama aja. Kalau kencing berarti sama berarti kan? Kalau aku kan bukan di. Iya, maksudnya kalau kencing dia normalnya kan masih sama itu. Tapi kalau pengeluaran fesesnya mungkin yang tadi yang berbeda ya Mbak Tuti ya? Fesesnya sama aja sih Mas. Jadi kalau misalnya mau diare gitu, aku nggak boleh makan itulah, pedes, asam, itu kayak makan pedes, itu pasti gue diare. Gitu. Aku pasti sakit perut tuh kalau makan pedes gitu. Makanya kalau misalnya pengen banget nih gue makan pedes ya, biasanya aku sebelum makannya 30 menit sebelum makan minum kayak antasida gitu. biar nggak sakit ya perutnya ya. Jadi gitu. Jadi aku akalinnya gitu. Kayak kan ya godaannya gimana ya, pengen banget gitu ya. Tapi kan ini pedes gimana nih? Udah minum antasida gitu. Perih juga nggak Mbak Tuti? Stomanya gitu? Pernah ngalamin perih nggak? Kalau misalnya makan pedes keluarannya itu kayak panas terus kayak kayak orang normal lah gitu ya, panas nggak enak gitu ya. Nah kan kalau puasa kan ini kan pasti kan berburu takjil ya, benar nggak? Benar nggak? Mas Tafa, Mbak Tuti pasti berburu takjil kan? Nah ada nggak dalam kan kok takjil kan banyak nih, makan puasa tuh kan
bejibun ya, banyak sekali gitu. Saji makanan yang nggak pernah kita tahu sebelum puasa, tiba-tiba puasa tuh pasti ada nongol kan. Nah pasti kan banyak tuh makanan yang dibeli atau pingin ini, pingin itu. Nah untuk mengurangin gitu, biar nggak terlalu banyak konsumsi tuh, milihnya seperti apa sih untuk makanannya? Godaan setan yang terkutuk adalah gorengan. Gorengan siapa yang nolak gorengan? Pakai mie golosor, pakai cungkring. Enak ya. Kalau itu sambal kacang. Itu yang susah yang susah di. Bener. Makanya itu aku suka minum Mantasida dulu. sebelum itu ya apa namanya? Mau makan itu minum itu dulu 30 menit. Udahlah ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah kalau vitamin ya. Kalau Mas Dafa kan ada tipsnya tadi ya. Jadi kalau misalnya urostomi kan minumnya harus banyak, baik sahur dan buka. Nah kalau misalnya makanan nih dari Mbak Tuti sebagai penderita kolostomi, ada harus diinformasi nggak tips dan triknya untuk puasa dan sahur gitu? Kayak tadi kan, terutama buka ya gitu ya. Jadi ini soal makanan nih ya. Jadi tipsnya makanan, kalau kolostomi sih minum air putihnya yang bener gitu, harus 2 liter minimal. Terus makan sayur dan buah, itu sayur tuh wajib, karena kalau nggak makan sayur nanti pasti deh akan konstipasi, BAB akan susah. Gitu. Keluarnya susah ya. Nah, kayaknya orang dengan stoma, yang kolostomi ileostomi itu kayaknya memang riskan deh untuk makan pedes dan asam itu. Iya. Bener gak? Bener. Kenapa harus bisa nggak boleh itu makan pedes dan asam? Nanti kita bahas secara lengkap ya di bagaimana sih makanan harus dihindari dan makanan yang dikonsumsi untuk pasien-pasien dengan urostomi, kolostomi dan ileostomi. Iya. Oke, ada lagi nggak Mbak Tuti tipsnya untuk pasien kolostomi? Olahraga. Berarti wajib ya olahraga ya? Kalau olahraga berat sih enggak ya. Cuman jadi aku alhamdulillah nih. Jadi kalau abis sahur tuh memang nggak tidur lagi, paling enggak 10 menit deh gitu ya. 10 menit habis sholat subuh itu jalan aja sih, enggak lari. Jalan sekitar rumah. Oke, kalau kita mungkin yang masih masih lajang mungkin balik lagi tidur ya habis sholat subuh ya. Iya, soalnya kalau kan jam 7-nya harus berangkat kerja. Jadi kalau tidur itu aku pasti kebablasan. Telat ya? Iya. Berarti aktivitas juga tidak mempengaruhi ya pada ostomed, Mbak Tuti dan Mas Dafa. Kerja masih tetap ya? Tetap kerja, olahraga juga tetap. Olahraga masih juga tetap. Berarti nggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Banyak pasti teman-teman ostomed juga bertanya-tanya nih kalau saya pakai kantong ya, kolostomi atau urostomi, boleh nggak sih kita berolahraga gitu ya? Boleh nggak nih kita ikutan angkat beban berat? Banyak pertanyaan ya seperti itu. Tapi kalau untuk sampai saat ini yang aku rasain juga nggak ada masalah sebenarnya, asal pengerjaannya itu dengan benar gitu, dengan cara yang inilah. Sekuat dia aja, semampu dia aja. Jadi kalau udah capek, udah stop, berhenti, jangan dipaksain. Jangan dipaksain, karena sesuatu yang berlebihan juga kan nggak baik. Nggak baik buat kesehatan. Gitu, jadi olahraga nggak ada masalah. Kerja juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah, apapun itu nggak ada masalah. Yang penting semangat. Berarti puasa tidak menjadi satu halangan buat kita terus beribadah ya. Betul sekali. Oke. Ada lagi Mbak Tuti, Mas Dafa? Sejauh ini sih kayaknya dari aku itu cukup. Oke, Mas Dafa ada lagi sama? Cukup juga. Oke, terima kasih Mas Dafa. Terima kasih Mbak Tuti atas waktunya. Semoga bermanfaat ya Nancy. Semoga bermanfaat buat para ostomed di luar sana ya Mbak Tuti ya. Jadi yang jelek-jelek dari aku dibuang. Jangan diambil. Ambil yang bagus-bagus. Terutama cantiknya Mbak Tuti ya paling penting ya. Benar. Dan gantengnya Mas Dafa. Oke, dan bagi kamu yang ingin melakukan konsultasi lebih lanjut seputar ostomed ya, tentang stoma, perawat sebagainya, boleh tulis komentar di kolom komentar ya. Pertanyaan apa saja boleh ditulis di situ. Kemudian dan kamu juga boleh gabung di grup ostomed. Jadi kita punya namanya Museum Ostomed, nanti ada Mbak Tuti dan Mas Dafa juga di sana ya, jadi bisa berkolaborasi terkait tentang perawatan stoma seperti apa. Bagi kamu yang mau langsung datang untuk perawatan stoma, di kita ada perawatan stoma gratis, tinggal kunjungi langsung Boker Bogor di Jalan K.H. Iskandar. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.